Sorban, selembar kain panjang yang biasanya dililitkan di kepala, memiliki makna yang lebih dalam di balik bentuk sederhananya. Di dunia Islam, sorban tak hanya menjadi penutup kepala, tetapi juga simbol keagamaan dan identitas, terutama bagi kaum laki-laki. Bentuk dan gaya sorban pun beragam, menyesuaikan tradisi budaya serta daerah masing-masing. Di Timur Tengah dan sekitarnya, kain ini telah digunakan sejak zaman kuno, bahkan sebelum datangnya Islam. Di Indonesia, sorban memiliki makna yang kuat dalam sejarah Islam. Salah satu yang paling dikenal adalah milik seorang ulama karismatik, Kiai Wahab Hasbullah dari Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Beliau bukan sekadar ulama biasa. Mbah Wahab, demikian beliau disapa, dipercaya memiliki banyak karomah, keistimewaan luar biasa yang hanya dimiliki orang-orang pilihan. Sorban Mbah Wahab bukanlah kain biasa. Dikisahkan, dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, kain itu mampu memberikan kekuatan kepada siapapun yang disentuhnya. Para musuh, entah itu dukun santet atau jawara yang terkenal sakti, akan berlari ketakutan begitu merasakan energi yang ada pada sorban ini. Lahir pada 31 Maret 1888 di Jombang, Mbah Wahab adalah putra dari pasangan Kiai Haji Hasbullah Said dan Nyai Latifah, yang juga pengasuh pondok pesantren Tambak Beras. Ketika mendirikan Nahdlatul Ulama, NU, pada 1926, beliau kerap tampil di depan, mengidentifikasi dirinya sebagai penerus perjuangan Pangeran Diponegoro. Sebagai penghormatan, beliau selalu mengenakan sorban yang disebutnya sebagai Ki Sorban Diponegoro. Salah satu kisah karomah beliau yang paling terkenal adalah mengenai sorban sakti itu sendiri. Beberapa tahun sebelum wafatnya, Mbah Wahab pernah menghadapi seorang musuh besar, seseorang yang luar biasa benci pada seorang ulama, bernama Kiai Haji Afandi Abdul Muin Syafi'i, atau yang lebih akrab dikenal sebagai Abah Afandi. Di masa itu, ilmu hitam dan pengaruh para jawara yang bersekutu dengan kekuatan jahat masih cukup kuat. Rasa benci yang mendalam terhadap Abah Afandi membuat lawannya menggunakan segala cara untuk menyakitinya, hingga mencelakakan hidupnya. Namun, siapa sangka bahwa sorban sakti Mbah Wahab akhirnya menjadi pelindung yang tak tergoyahkan, mengusir semua niat buruk yang ditujukan kepada Abah Afandi dan menimbulkan ketakutan pada para musuhnya. Kisah sorban sakti Mbah Wahab Tambak Beras ini hanyalah satu dari sekian banyak keajaiban dan karomah yang melekat padanya. Sebagai seorang ulama yang dalam ilmu dan hikmahnya, beliau meninggalkan warisan yang terus dikenang oleh masyarakat, terutama di kalangan santri dan para penerusnya di pesantren. Karomah beliau dituturkan turun-temurun, menjadi bagian dari sejarah dan inspirasi yang tak lekang oleh waktu. Suatu malam, di tengah perjalanan pulang, Abah Afandi muda dihentikan oleh sekelompok orang bersenjata tajam. Mereka menatapnya dengan sorot penuh kebencian dan melangkah mendekat, menyuruhnya untuk berduel. Namun, Abah Afandi tak gentar, meski ia bertangan kosong tanpa senjata apapun. Dengan keberanian yang dipanjatkan dalam doa, Abah Afandi melawan. Dan akhirnya Tuhan melindunginya dari bahaya itu. Musuh-musuhnya pun terpaksa mundur, kebingungan karena tak mampu melukai Abah Afandi. Namun, kekalahan itu bukannya meredakan permusuhan mereka. Sebaliknya, mereka malah semakin menaruh dendam yang mendalam kepada Abah Afandi. Setiap malam, orang-orang itu mulai mengirimkan benda-benda aneh ke rumahnya. Benda-benda yang diakini sebagai santet. Kehidupan Abah Afandi seakan dipenuhi teror mistis yang datang tak diundang. Namun, ia tetap tegar dan tenang, menyandarkan hatinya pada Tuhan. Hingga suatu hari, Kiai Haji Fathoni, seorang ulama senior yang pernah bersama Abah Afandi di pesantren Tebu Ireng, mendengar kabar tentang ancaman ini. Kiai Fathoni, yang sangat peduli pada keselamatan Abah Afandi, akhirnya datang memperingatkannya. "Afandi," katanya dengan wajah serius, "saya sudah memastikan kebenaran kabar ini. Setiap malam mereka berkumpul di sebuah rumah tua kosong, melakukan ritual ilmu hitam dengan niat untuk mencelakakanmu. Saya menyaksikannya sendiri, dan mereka sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang." Mendengar peringatan itu,
Abah Afandi tak ingin mengambil risiko. Ia segera menuju pesantren Tambak Beras untuk meminta nasihat dari guru, sekaligus tokoh yang sangat dihormatinya, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pada waktu itu, Kiai Wahab baru selesai memimpin sholat berjamaah di masjid pesantren. Saat Abah Afandi datang ke ruang tamu, beliau menyambutnya dengan kehangatan seorang guru kepada murid yang dikasihinya. Dengan penuh hormat, Abah Afandi menceritakan semua yang dialaminya, tentang ancaman, kiriman santet, dan niat buruk orang-orang itu. Kiai Wahab mendengarkan dengan seksama, memahami betul situasi yang dialami muridnya. Setelah sejenak merenung, Kiai Wahab memberikan nasihat yang bijak. "Afandi, perbanyaklah membaca Hizib Nasyr. Amalan ini sudah lama saya ijazahkan kepadamu, dan akan menjadi benteng bagimu dari kejahatan yang tak terlihat." Selesai memberikan pesan itu, Kiai Wahab kemudian melepaskan sorban yang melilit di kepalanya. Beliau menundukkan kepala, memanjatkan doa yang khusyuk, memohon perlindungan Tuhan untuk keselamatan Abah Afandi. Setelah berdoa, Kiai Wahab mendekati Abah Afandi dan perlahan-lahan menggosokkan sorban itu ke wajahnya, seolah menyalurkan kekuatan batin dan berkah yang luar biasa. "Sudah, Afandi," ujar Kiai Wahab dengan penuh keyakinan. "Mulai sekarang, orang itu tak akan lagi mengganggumu." Abah Afandi merasakan kedamaian yang mendalam mengalir dalam hatinya. Seolah-olah semua rasa takut dan cemas telah tergantikan oleh ketenangan yang luar biasa. Tak lama setelah itu, ancaman dari para musuhnya pun mereda. Orang-orang yang dahulu berusaha menyakitinya tak lagi muncul, dan kiriman-kiriman aneh di tengah malam pun berhenti. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang membuat mereka gentar, hingga akhirnya mereka memilih untuk menjauh. Kisah tentang sorban sakti Mbah Wahab dan perlindungan yang diberikan kepada Abah Afandi pun tersebar, menjadi bukti nyata dari karomah seorang ulama besar yang mencintai murid-muridnya. Hingga kini, kisah ini dikenang sebagai warisan keagungan Kiai Wahab yang melampaui sekadar ilmu dan doa, tetapi juga berwujud dalam kasih sayang, serta perlindungan kepada siapapun yang membutuhkan. Setelah sowan kepada Kiai Wahab di Tambak Beras, hati Abah Afandi terasa jauh lebih tenang. Ia berjalan pulang dengan penuh keyakinan, merasa seperti telah mendapat perlindungan khusus dari sang guru yang ia hormati. Di sepanjang perjalanan, ia merenungi pesan Kiai Wahab tentang Hizib Nasyr, doa yang akan menjadi tameng dari segala bahaya. Ketenangan itu membawanya menyusuri jalan dengan langkah ringan, meskipun di benaknya masih terbayang peringatan dari Kiai Fathoni tentang ancaman musuh-musuhnya. Namun, di tengah jalan, langkah Abah Afandi terhenti. Seorang pria tak dikenal tiba-tiba muncul dari arah berlawanan, berdiri di tengah jalan dengan tatapan serius. Abah Afandi merasa perlu berhati-hati. Gelagat orang ini tampak mencurigakan, dan pengalaman sebelumnya membuat Abah Afandi waspada terhadap ancaman yang bisa muncul kapan saja. Anehnya, saat mereka berhadapan, pria itu tak bergerak untuk menyerang. Justru ia menundukkan kepala, kemudian tanpa diduga langsung bersimpuh di hadapan Abah Afandi. Tatapan mata pria itu penuh dengan rasa penyesalan. "Maafkan saya, Kiai," ia ucapnya dengan suara berat dan ragu, seolah malu atas tindakannya sendiri. Abah Afandi terheran-heran, tak mengenali wajah pria itu. Ia merasa bingung dengan permintaan maaf yang mendadak ini. "Saya tidak kenal Anda," ujar Abah Afandi, namun dengan nada lembut, memberi kesempatan pada pria itu untuk menjelaskan dirinya. Pria itu lalu memperkenalkan diri. "Saya adalah ketua jawara dari Kalimantan. Kami diupah oleh seseorang, sebut saja si Fulan, untuk mencelakakan Kiai. Awalnya, saya dan teman-teman sudah siap, bertekad untuk membunuhmu sesuai perintah dan bayaran yang kami terima. Namun, entah mengapa, sejak pagi ini saya dan teman-teman dilanda rasa takut yang begitu besar. Kami tidak sanggup mendekatimu, bahkan sekadar mengancam pun tidak berani." Pria itu menarik napas dalam, lalu melanjutkan, "Teman-teman saya akhirnya memilih pulang ke daerahnya masing-masing. Saya sendiri datang ke sini untuk menyampaikan maaf, mewakili orang yang membencimu."
Mendengar pengakuan yang jujur itu, Abah Afandi menghela napas. Di dalam hatinya, ia merasa bersyukur bahwa ancaman itu kini telah mereda. Tanpa ragu, ia menjawab dengan tenang, "Baiklah, saya maafkan. Sampaikan kepada yang menyuruhmu untuk berhenti mengganggu saya dan tidak mengulangi niat buruknya." Pria itu kembali bersimpu dengan rasa syukur dan kelegaan yang tak terkira. Setelah mengucapkan terima kasih, ia pun pergi meninggalkan Abah Afandi, membawa pesan damai itu kepada mereka yang pernah mengincar nyawa Abah Afandi. Setelah pria itu pergi, Abah Afandi meneruskan perjalanannya dengan hati yang penuh rasa syukur. Di sepanjang jalan, ia berulang kali mengucapkan pujian kepada Tuhan. Alhamdulillah, doa Kiai Wahab memang mustajab. Langsung dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sejak pertemuan itu, ancaman-ancaman mistis dan kiriman-kiriman aneh yang sebelumnya mengganggu kehidupan Abah Afandi pun sirna. Musuh-musuhnya tak lagi berani mendekat. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang membuat mereka ketakutan. Kisah tentang Abah Afandi yang dilindungi doa Kiai Wahab pun menyebar, menjadi bukti nyata akan kekuatan doa seorang guru yang tulus terhadap muridnya. Tak hanya itu, kisah ini menjadi pengingat bagi semua orang akan pentingnya menghormati dan memuliakan guru. Karena doa dan kasih sayang, seorang guru bisa menjadi benteng pelindung yang lebih kuat dari apapun. Di tengah masyarakat, Abah Afandi dikenal bukan hanya karena keilmuannya, tetapi juga karena ketenangan dan kearifan yang ia pelajari dari sosok seperti Kiai Wahab. Hingga hari ini, cerita tentang sang jawara yang bersimpuh dan permohonan maafnya tetap dikenang sebagai kisah karomah dan berkah dari seorang ulama besar. Seiring berjalannya waktu, ketenangan pun menyelimuti kehidupan Abah Afandi. Sejak kejadian itu, nama Abah Afandi semakin harum sebagai ulama yang tidak hanya disegani karena ilmu dan akhlaknya, tetapi juga karena karomah yang tampak nyata, terutama bagi mereka yang mengenal dekat kisah tentang kekuatan doa Kiai Wahab Hasbullah yang selalu menyertai Abah Afandi. Banyak orang yang datang meminta nasihat dan doa dari Abah Afandi, termasuk mereka yang menghadapi masalah berat dalam kehidupan, dari urusan ekonomi hingga masalah kesehatan. Bagi masyarakat yang sering mendengar cerita tentang Abah Afandi, kejadian-kejadian seperti ini dianggap sebagai bukti keajaiban yang diberikan Tuhan melalui perantara doa-doa seorang ulama. Bukan hanya sekali atau dua kali. Berkah dari doa-doa Abah Afandi itu seringkali tampak dalam kehidupan mereka yang datang dengan niat baik. Pada suatu hari, seorang pria dari desa lain datang berkunjung. Dengan wajah yang lelah dan mata yang tampak cemas, pria itu mengaku mengalami gangguan dari sosok tak kasat mata yang menyerangnya. Setiap malam, dia menceritakan bagaimana ia merasa tidak berdaya, merasa tersiksa dan putus asa. Dalam pengaduannya, pria itu menyampaikan bahwa sudah banyak orang yang ia minta bantuan, namun gangguan itu terus memburuk. Abah Afandi mendengarkan dengan sabar, lalu memberinya nasihat. Niatkan dalam hati untuk selalu berlindung kepada Tuhan. Jangan merasa takut, yakinlah bahwa Tuhan bersama orang-orang yang beriman, ujar Abah Afandi sambil menepuk bahu pria tersebut. Kemudian, Abah Afandi menundukkan kepala, melantunkan doa-doa dengan khusyuk, memohon pertolongan Tuhan agar pria itu dibebaskan dari gangguan yang menimpanya. Pria itu pun pulang dengan hati yang penuh harapan. Dalam beberapa hari berikutnya, sesuai petunjuk Abah Afandi, ia menjalankan nasihat tersebut. Ajaibnya, gangguan yang selama ini menghantui dan menyiksanya lenyap seolah-olah tak pernah ada. Beberapa hari kemudian, pria itu kembali ke rumah Abah Afandi dengan penuh rasa syukur, membawa serta keluarganya untuk berterima kasih kepada Abah Afandi. Kisah demi kisah tentang keajaiban dan perlindungan dari karomah ulama ini pun terus hidup dan berkembang, menjadi pelajaran tentang ketulusan, keberanian, dan keyakinan akan kekuatan doa serta ikatan murid dan guru. Hingga kini, cerita-cerita itu tak hanya menjadi pengingat akan kehebatan Abah Afandi, tetapi juga tentang kebijaksanaan Kiai Wahab Hasbullah, seorang guru yang penuh kasih dan karomah yang selalu hadir melalui doa-doanya, bahkan setelah ia wafat.